Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Dion. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Pertemuan kita yang pertama di pelajaran IKM. Apa sih itu IKM? Nah, IKM itu adalah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi di pelajaran ini, di pelajaran IKM, kita akan membahas bagaimana sih kesehatan itu di lingkup masyarakat. Nah, pada bahasan yang pertama atau di bab pertama, kita akan membahas yang namanya dinamika masyarakat sosial. Nah, di bab pertama ini kan ada 3 kata. Ada kata dinamika, ada kata masyarakat, ada kata sosial. Kalau kita bedah per kata, ya, yang pertama adalah dinamika. Apa sih dinamika? Yang namanya dinamika itu kata dasarnya adalah dinamik, artinya berubah-ubah. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dengan waktu dan situasi. Sedangkan masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wilayah. Sedangkan sosial itu adalah suatu bentuk dari interaksi antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan lingkungan. Jadi itulah pembahasan dasar tentang pengertian yang pertama, yaitu dinamika masyarakat. Kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, di poin pertama yang kita harus pahami adalah manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia itu membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Nah, sosialisasi sendiri itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Sehingga manusia itu dengan manusia yang lain itu sangat membutuhkan untuk hal sosialisasi dan interaksi. Nah, manusia itu sendiri berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungannya untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Jadi manusia itu selain dia sebagai makhluk individu ya, sebagai seseorang, dia itu dalam hidup manusia pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada di dunia ini manusia yang hidupnya selalu sendiri. Misalkan hidup di daerah dingin ya, misalkan di kutub utara, jelas dia pasti butuh pakaian. Nah, pakaian itu dari mana? Pasti pakaian itu dari manusia yang lain. Coba bayangkan ketika kalian hidup jadi orang yang mandiri sepenuhnya. Mau makan masih cari makanan, mau pakai baju masih jahit, kemudian mau buat rumah masih cari bahan sendiri, maka tidak mungkin. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kemudian potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya dapat berkembang jika dia itu hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Artinya dalam proses sosialisasi ya, dalam proses bersosialisasi itu manusia itu pasti belajar dari proses tersebut. Tidak mungkin kita dalam melakukan proses sosialisasi kita menggunakan teknik-teknik yang sama, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Maka ketika kita bersosialisasi itu pasti kita belajar tentang hal yang sudah kita sosialisasikan atau hal yang sudah kita bahas dengan orang lain ketika kita berkomunikasi. Kemudian agar dapat berjalan ya, artinya sosialisasinya ini berjalan, manusia itu harus belajar dari manusia lainnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang sosialisasi atau tentang manusia sendiri. Jadi manusia itu makhluk sosial yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Kemudian menurut Eli bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Menurut Dr. Johannes Garang,
makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Kemudian menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan zoon-politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian menurut liturgis, makhluk sosial merupakan makhluk yang saling berhubungan satu sama lain serta tidak dapat melepaskan diri dari hidup bersama. Artinya manusia itu butuh manusia lain dalam menjalani hidup dengan melakukan proses bersosialisasi. Selain itu, ya selain manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia itu memiliki karakteristik. Jadi setiap manusia itu memiliki tanggung jawab penuh atas diri sendiri, juga membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan segala hal yang menyangkut dirinya. Nah, ciri manusia sebagai makhluk sosial itu adalah adanya interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi ada beberapa faktor personal atau faktor yang ada pada diri manusia tersebut yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lain, yaitu tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial. Yang pertama, ada faktor tekanan emosional. Jadi tekanan emosional yang tinggi membuat manusia itu bisa bersimpati dan berempati dengan sesuatu yang terjadi pada manusia lainnya, sehingga mendorong mereka untuk membantu manusia tersebut keluar dari permasalahannya ataupun ikut merasakannya. Jadi setiap manusia ketika kita berinteraksi terhadap manusia yang lain, pasti akan muncul yang namanya rasa simpati dan empati, sehingga kita mampu melebur atau mampu merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ada faktor personal harga diri. Jadi harga diri ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika kondisi harga diri mereka rendah, mereka akan terpacu untuk melakukan hubungan dengan orang lain, karena pada kondisi ini mereka membutuhkan dukungan atau kasih sayang dari orang lain untuk bangkit dari masalahnya. Jelas setiap manusia itu pasti memiliki nilai tersendiri bagi mereka, nilai yang mereka anggap patokan sebagai dasar dirinya untuk berkembang. Maka ketika dia jatuh dari kehidupannya, maka dia akan membutuhkan orang lain untuk membantu bangkit dari keterborokannya. Misalkan butuh dukungan, kemudian butuh bantuan yang lain. Nah, itu adalah ciri dari manusia atau faktor personal manusia itu sendiri. Yang terakhir ada isolasi sosial. Jadi isolasi sosial itu memaksa seseorang untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya yang memiliki pemikiran yang sepaham agar terbentuk nilai interaksi sosial yang harmonis. Jelas ketika kalian merasa sendiri ya, artinya isolasi sosial itu di seseorang tersebut berada dalam kondisi yang sendiri. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, pasti kalian membutuhkan atau manusia tersebut membutuhkan namanya interaksi, terutama interaksi yang memiliki pemikiran sepaham, agar tercipta suasana yang harmonis atau kehidupan manusia tersebut menjadi kehidupan yang harmonis. Ini ya pembahasan yang kita bahas barusan, bahwasanya manusia itu memiliki faktor, ada tekanan emosional, ada harga diri, ada isolasi sosial. Nah, selain dari karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua kita bahas tentang kedudukan. Jadi yang pertama kita membahas tentang sifat-sifat manusia, kemudian yang kedua ini kita membahas tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi tingkat atau nilai manusia itu sebagai makhluk sosial. Ada beberapa pemahaman ya terkait kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama ada namanya materialisme antropologik. Kalau kita bahas yang namanya materialisme itu adalah suatu materi atau suatu benda yang berwujud. Sedangkan antropologik itu kata dasarnya dari antropos dan logis atau logos. Jadi ilmu tentang manusia. Jadi ilmu tentang manusia yang memiliki keutuhan dia sebagai sebuah benda. Nah, materialisme ini
menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah materi atau sebuah benda. Jadi manusia memiliki jasad yang tersusun atas bahan-bahan material dari dunia anorganik. Jelas ya, bahwasanya manusia itu kalau kita lihat secara perkembangan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk tumbuh dan berkembang pasti membutuhkan makan. Dan makanan itu berasal dari alam yang sifatnya anorganik, terutama tumbuhan. Kemudian yang kedua ada materialisme biologik. Jadi yang namanya biologik, yang namanya bio itu adalah dia memiliki sifat seperti makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, materialisme biologik ini menjelaskan bahwa manusia itu merupakan badan yang hidup atau organisme yang mempersatukan segala pembawaan kegiatan kehidupan badan di dalam dirinya. Struktur kehidupan manusia yang memiliki kewaspadaan indrawi berlaku juga bagi hewan. Dalam kenyataannya, manusia itu memang merupakan bagian dari kehidupan organik yang dapat ditelusuri. Jadi yang dinamakan materialisme biologik ini bahwasanya manusia itu memiliki sifat-sifat khusus sama seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti bernapas, kemudian makan, minum, berkembang biak. Itu adalah materialisme biologik. Yang ketiga ada idealisme antropologik. Nah, yang namanya idealisme itu adalah suatu keutuhan yang utuh. Jadi bagaimana sih kita menggambarkan hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang ideal atau sempurna. Nah, idealisme antropologik ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur spiritual, intelektual yang secara intrinsik tidak bergantung pada materi. Manusia tidak dapat dijelaskan dengan satu prinsip saja, karena dalam diri manusia tergabung berbagai prinsip yang menyusun suatu pemahaman tentang dirinya secara utuh dan lengkap. Jadi yang namanya idealisme ini adalah suatu keutuhan ya, atau kesempurnaan. Bahwasanya manusia itu tidak hanya terdiri dari materi, baik itu materi antropologik atau biologik. Maka manusia itu memiliki idealisme antropologik, bahwasanya manusia memiliki unsur-unsur terkait spiritual dan intelektual. Selanjutnya yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi di dalam kehidupan manusia itu tidak dapat hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, ini merupakan kodrat manusia atau sudah takdirnya dari manusia itu sendiri. Jadi sering atau selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Nah, dalam berhubungan ini pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang kita dapatkan dari proses sosialisasi, baik itu konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif. Nah, keadaan nilai-nilai positif dan negatif ini adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia. Bahkan pertentangan yang diakibatkan dari interaksi itu adalah merupakan nilai-nilai atau karakteristik dari manusia itu sendiri. Jadi terkadang manusia itu harus rela mengorbankan hak-hak pribadinya demi kepentingan bersama untuk memenuhi proses yang namanya sosialisasi. Jadi tidak hanya terbatas dari segi badan saja ya, atau dari segi raga saja, manusia itu juga mempunyai perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional juga dari orang lain pula. Nah, emosional seperti apa? Seperti kasih sayang, pengakuan, kemudian harga diri, dan rasa emosional yang lainnya. Nah, emosional ini dapat diperoleh ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Nah, dalam berhubungan dan berinteraksi ini, manusia itu memiliki sifat yang khas yang dapat menjadikannya lebih baik.
Contohnya adalah kegiatan mendidik, adalah salah satu sifat khas yang dimiliki oleh manusia. Nah, ada ini ya, ilmuwan terkait sosiologi atau ilmu sosial yang bernama Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwasanya manusia itu hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Jadi jika manusia tidak dididik, ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Nah, hal ini telah terkenal luas dan dibenarkan oleh hasil penelitian terhadap anak terlantar. Jadi yang dimaksud dengan Immanuel Kant bahwasanya manusia itu akan bisa berkembang ketika dia bisa belajar. Maksudnya belajar apa? Dia mengetahui bagaimana bersosialisasi, bagaimana kehidupannya, dia mampu melihat lingkungannya. Artinya dia menjadi manusia yang terdidik. Lebih tepatnya dia berada dalam didikan yang positif. Jadi dia akan menjadi manusia yang berarti atau manusia yang sebenar-benarnya manusia. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial, ya, manusia itu sebagai makhluk sosial, dia itu juga memiliki arti bahwa di samping manusia itu hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmania, itu manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani juga. Sekarang kita masuk ke poin B. Jadi di poin B ini kita akan membahas tentang yang namanya dinamika kehidupan sosial masyarakat. Nah, masih ingat kan kata dinamika? Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk poin B ini kita bedah per kata dulu ya. Yang pertama ada dinamika. Yang namanya dinamika itu kan kata dasarnya dinamik tadi ya. Artinya dinamik itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Kemudian yang kedua ada kehidupan. Yang dimaksud kehidupan itu adalah bagaimana suatu makhluk itu melangsungkan kegiatan untuk mempertahankan hidupnya. Bisa dengan kegiatan secara makhluk tersebut dengan alam atau makhluk tersebut dengan makhluk yang lain. Kemudian ada sosial. Kalau sosial ini adalah hubungannya dengan interaksi atau bagaimana seseorang tersebut mampu berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Kemudian ada masyarakat. Nah, masyarakat sendiri adalah sekumpulan orang yang berada pada suatu daerah. Nah, kehidupan hubungan sosial ini terjadi karena adanya hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jelas ya, kalau namanya sosial itu pasti manusia itu akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, manusia itu selalu melakukan hubungan dan dipengaruhi timbal balik dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan. Manusia itu akan memiliki arti jika ada manusia lain di tempat ia berinteraksi. Nah, demikian dengan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah sejalan dengan perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, pengertian dari dinamika kehidupan sosial masyarakat itu bahwasanya manusia itu akan selalu senantiasa melakukan hubungan timbal balik dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mempertahankan hidupnya. Nah, manusia ini akan memiliki artinya dia punya nilai jika ada orang lain. Kenapa dia memiliki nilai jika ada orang lain? Nah, karena yang menilai kita itu adalah orang lain. Sama dengan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat itu terdiri dari beberapa manusia yang memiliki karakter berbeda, maka akan selalu berubah-ubah dalam setiap kondisinya, sejalan dengan perilaku kehidupan manusia itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari.
Di sini ada beberapa pengertian tentang dinamika sosial. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya dinamika itu bergerak, kemudian atau tenaga yang menggerakkan atau semangat. Nah, dinamika sendiri sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Di sini ada ini ya, pendapat beberapa ahli mengenai dinamika kehidupan sosial masyarakat. Antara lain ada William Ogburn. Dia menjelaskan bahwasanya ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang berupa material maupun yang imaterial. Kemudian ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kalau kita melihat tentang dinamika sosial, artinya akan ada suatu pergerakan dalam proses sosial atau dalam proses masyarakat itu sendiri. Sehingga ini ya mampu menciptakan suatu kondisi masyarakat yang baru terkait dari individu-individu yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga terjadi yang namanya perubahan sosial. Kemudian yang kedua ada tentang, yang pertama tadi kan pengertian dinamika sosial ya. Yang kedua ada tentang teori dinamika sosial. Nah, dalam teori ini sangat banyak sekali yang mengartikan mengenai namanya dinamika sosial atau yang mendukung tentang konsep dinamika sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Nah, teori evolusi ini kita tahu ya disampaikan oleh seorang ilmuwan yaitu bernama Charles Darwin. Nah, teori ini berpijak pada teori evolusi dari Charles Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Yaitu tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Sementara itu, Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Artinya, adanya perubahan sosial membuat masyarakat menjadi lebih individual dan sifat kemasyarakatannya sendiri makin berkurang. Ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan. Nah, yang disampaikan oleh Durkheim dan Tönnies ini bahwasanya kalau Durkheim itu memiliki pendapat evolusi itu yang mempengaruhi bagaimana masyarakat tersebut dengan sistem kerjanya atau sistem lingkungannya. Sedangkan Tönnies memandang bahwa masyarakat itu berubah dari masyarakat yang sederhana atau biasa yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat yang besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Artinya dia beranggapan mampu melakukan segalanya itu secara mandiri. Sehingga adanya perubahan sosial membuat masyarakat tersebut menjadi lebih individual dan sifat kemasyarakatannya itu semakin berkurang. Contohnya di perkotaan. Kalau di perkotaan kan untuk memenuhi
kebutuhan dirinya sendiri, dia akan bekerja secara giat sehingga tidak ada waktu lebih untuk proses interaksi. Kemudian yang kedua ada teori konflik. Nah, teori konflik ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx. Karl Marx ini adalah ahli sosiologi yang menyebutkan bahwa konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam sebuah perubahan sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan di sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Nah, teori konflik ini beranggapan bahwasanya ketika ada pertentangan antara kelompok A dengan kelompok B, di mana salah satu kelompok ini mengalami hal yang namanya penindasan, maka akan terjadi namanya perubahan sosial dari pemikiran, kemudian dari tindakan, maka wujudlah namanya perubahan sosial. Ini adalah teori konflik. Jadi teori konflik ini tidak bisa dihindari ya, baik dari manusia pada manusia lain, dari kelompok-kelompok atau dari kelompok ke individu. Jadi pasti ada yang namanya konflik. Jadi ini yang biasa disebut dengan teori konflik. Kemudian ada teori fungsionalis. Jadi teori fungsionalis ini berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat atau lebih tinggi. Konsep cultural lag dari William Cockburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam rangka fungsionalis ini. Menurutnya, meskipun unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak secepat itu sehingga tertinggal di belakang. Nah, ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini juga menyebabkan adanya kejutan sosial dan budaya pada masyarakat. Cockburn menyebutkan bahwa perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya non-material seperti kepercayaan, norma, serta nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku yang baru. Nah, yang dimaksud di teori fungsionalis ini bahwasanya ada perbedaan perubahan dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang satu berkembang dengan cepat, yang satu berkembang lambat. Nah, contohnya ini bisa kalian lihat perbedaannya itu ada di masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Jadi suatu informasi itu akan lebih cepat sampai kepada masyarakat perkotaan karena perkembangannya itu lebih cepat, berbeda dengan masyarakat pedesaan. Teknologi yang ada di masyarakat perkotaan itu lebih maju sehingga memungkinkan mereka mendapatkan informasi lebih cepat, sedangkan di pedesaan hanya ada beberapa teknologi yang maju, tidak semua orang itu memiliki teknologi yang memadai seperti orang-orang yang di kota, sehingga perkembangan informasi itu menjadi sangat lambat. Inilah yang menjadi kesenjangan atau nantinya menjadi dinamika sosial antara masyarakat yang memiliki mendapat informasi secara cepat dengan masyarakat yang mendapat informasi secara lambat. Kemudian yang keempat, ada yang namanya teori siklis. Nah, teori ini mempunyai sudut pandang yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang ahli sekalipun.
Nah, dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikuti. Nah, menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Yang dimaksud di teori siklis ini bahwasanya setiap orang itu tidak akan mampu mengontrol perubahan sosial. Kemudian perubahan sosial ini tidak semuanya itu bersifat positif. Artinya tidak setiap perubahan sosial itu memiliki hal-hal yang baik-baik, melainkan terkadang perubahan sosial ini membawa keburukan. Ini yang disampaikan dari teori siklis. Jadi tidak ada orang yang mampu mengontrol perubahan sosial, dan perubahan sosial itu tidak selalu hal-hal yang baik. Kemudian kita masuk ke poin 3 tentang faktor penyebab dinamika sosial. Nah, faktor penyebab dinamika sosial ini hanya ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang kita bahas pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal sendiri itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu ada bertambahnya atau berkurangnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat itu dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya kelas sosial atau kasta-kasta ya. Kemudian ada profesi yang baru. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pemenuhan kebutuhan itu tidak seimbang, itu akan timbul masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kemudian muncul kriminalitas, dan yang lainnya. Nah, kondisi tersebut ini akan mengubah interaksi dan meningkatkan mobilitas sosial. Artinya akan mengubah pola kita bersosialisasi atau berhubungan dengan online dan meningkatnya suatu kegiatan atau mobilitas. Mobilitas itu sifat ini ya, mobile, artinya bergerak. Nah, selain itu berkurangnya penduduk yang diakibatkan oleh migrasi dan urbanisasi akan mengakibatkan kekosongan dalam pembagian kerja dan jumlah angkatan kerja, sehingga akan memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya jika kondisi penduduknya ini berkurang, maka akan memengaruhi tatanan masyarakat yang tadinya untuk memenuhi sandang harusnya atau memenuhi pangan ya, harusnya itu 3 orang, 5 orang, ternyata banyak yang bepergian sehingga menjadi 1 orang, maka kebutuhan untuk memenuhi pangan itu akan berkurang, dan angkatan kerja itu lebih tinggi, angkatan kerja itu lebih tinggi daripada orang yang akan bekerja, sehingga perlu keseimbangan di antara jumlah penduduk ini. Kemudian yang kedua, adanya penemuan baru atau discovery. Nah, penemuan baru dalam masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Contoh, kalau zaman dulu biasanya orang membajak sawah itu kan dengan kerbau ya. Cuma sekarang karena ada penemuan teknologi, ada traktor, jadi orang lebih memilih traktor daripada menggunakan kerbau. Kemudian penemuan baru yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu discovery dan invention. Discovery itu merupakan penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok. Sedangkan invention itu adalah penemuan baru yang sudah diakui, diterima, serta diterapkan di
masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pertentangan konflik atau pertentangan di masyarakat. Nah, dalam interaksi sosial itu masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Kenapa? Karena sifat masyarakat atau karakteristik masyarakat itu berbeda-beda. Jadi istilahnya heterogen. Nah, konflik ini mungkin saja bisa terjadi baik antara individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Apalagi pada masyarakat yang berkembang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, itu akan selalu terjadi pertentangan. Contohnya golongan muda yang ingin mengadopsi budaya asing ataupun golongan tua yang mempertahankan tradisi lama. Maka konflik ini akan menimbulkan perubahan nilai-nilai, pola perilaku dan interaksi yang baru di masyarakat tersebut. Contohnya kita ingin menerapkan budaya orang barat ya. Kalau misalkan sarapan itu selalu pakai hamburger, sedangkan kita berada di masyarakat pedesaan, orang tua kita itu atau orang-orang desa itu biasanya makan nasi, maka ini akan timbul sebuah pertentangan. Ada seseorang yang mengadopsi nilai barat ingin makan hamburger, sedangkan orang rumahnya sendiri dia itu menyiapkan nasi. Artinya apa? Akan terjadi konflik. Nah, ini tidak dapat dielakkan bagi setiap masyarakat. Artinya konflik itu bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian yang keempat itu adanya pemberontakan atau revolusi. Jadi revolusi itu merupakan perubahan yang sangat cepat dan mendasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Revolusi ini akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, pengaruh tersebut mulai dari lembaga negara sampai keluarga akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Contohnya ini ya, revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, serta revolusi fisik tahun 1945 di Indonesia. Nah, kita masuk yang kedua tentang faktor yang poin B, yaitu tentang faktor eksternal. Ada beberapa faktor eksternal, artinya faktor yang mengakibatkan perubahan sosial terkait dengan lingkungan atau bukan dari orang itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan fisik. Jelas ya, lingkungan fisik itu memberikan perubahan baik lambat maupun cepat pada masyarakat. Contohnya jika ada bencana alam, itu mengakibatkan manusia yang terkena musibah akan berpindah tempat untuk mencari tempat yang aman. Nah, hal ini sangat jelas akan mengaruhi pola perilaku yang telah terbangun selama ini. Misalnya dulu dia berada di daerah pertanian, ya karena pertaniannya itu sudah habis, tanah-tanahnya itu dijual, diganti dengan pabrik, maka akan mengakibatkan perubahan pola perilaku. Yang tadinya seorang itu kerjanya bertani, maka sawahnya sudah dibangun pabrik, maka dia akan perilakunya akan berubah dari bertani menjadi seorang buruh pabrik. Nah, itu contoh lingkungan fisik. Kemudian yang kedua ada peperangan. Contohnya antara satu negara dan negara lain. Itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakat. Pada umumnya, negara yang menang akan memaksakan nilai-nilai dan cara-cara lembaga masyarakat yang dianutnya kepada negara yang kalah. Artinya, jika negara yang menang atau negara penjajah itu menang, dia akan memiliki sifat dominan atau dia bisa memimpin negara yang kalah tadi, sehingga nilai-nilai yang dari negara penjajah ini itu menjadi dasar dari nilai-nilai negara yang dijajah. Sehingga negara yang dijajah nanti dalam proses kehidupannya memiliki budaya yang luhur dari nenek moyangnya, itu akan tergeser menjadi budaya yang dibawa oleh penjajah. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Jadi interaksi yang dilakukan oleh manusia di segala penjuru dunia ini bisa mengakibatkan campur atau berbaurnya kebudayaan pendatang dengan kebudayaan asli. Karena manusia itu sudah lama melakukan perjalanan jarak jauh
Contohnya mengelilingi dunia dengan tujuan misalkan penyebaran agama, mencari sumber daya alam, kemudian mencari daerah jajahan. Nah, menurut Surjono Sukanto, apabila teknologi yang lebih tinggi, maka akan terjadi adalah proses imitasi berupa peniruan unsur-unsur budaya lain. Nah, peniruan ini juga dapat mengakibatkan hilangnya kebudayaan asli dan digantikan kebudayaan asing, atau terjadi pencampuran dua kebudayaan. Artinya, ketika suatu negara itu memiliki budayanya sendiri, dia kemudian mencari informasi tentang budaya-budaya lain, kemudian dia mengadopsi budaya lain, dan dia diterapkan pada budayanya sendiri, itu maka akan menjadi perubahan pada dinamika sosial. Misalkan, kalau di bahasa Jawa ya, itu kan panggil orang yang lebih tua itu misalkan sampean, ya sampean. Nah, karena orang ini sudah mengadopsi budaya asing atau budaya barat, dia manggil menggunakan you. Sampean itu kan kamu. Karena dia sudah mengadopsi budaya asing, dia akan menggunakan kata budaya asing tersebut, you. Misalkan gini, sampean dari mana mas? Kemudian karena mengadopsi budaya asing, you dari mana mas? You dari sana ya? Maka ini akan mempengaruhi yang namanya dinamika sosial. Contohnya itu. Nah, ini untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan kedua mengenai tentang jenis-jenis dinamika sosial dalam masyarakat. Mungkin sekian materi untuk pertemuan pertama di ilmu kesehatan masyarakat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.